Baik, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menyapa kita untuk bekerja sama mengenal fungsi lokasi perawatan rutin khususnya untuk alat-alat medis. Yang pertama yaitu alat termometer. Fungsinya adalah untuk mengukur suhu atau temperatur atau juga mengukur perubahan suhu. Dan lokasinya biasanya dipakai di rumah sakit, khususnya di pelayanan rumah sakit, terutama dari pintu depan juga sampai ke bagian IGD-nya. Dan bahkan pada sekarang ini, zaman ini udah banyak memiliki peralatan termometer ini hampir setiap rumah karena kondisi tertentu. Nah, cara perawatannya yaitu merawat alat ini dengan baik, yakni melap alat ini dengan kain yang bersih. Jika dengan memakai alkohol, kita harus pastikan alkohol itu tidak mengenai indikator. Jadi kalau kita merawat termometer ini, kita sungguh-sungguh memperhatikan sehingga tidak mengalami karat atau bisa juga nanti masalah menjadi rusak. Alat yang kedua yaitu stetoskop. Stetoskop ini fungsinya untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh pasien atau juga disebut mendeteksi kelainan dan untuk mendengar suara detak jantung, bunyi pernafasan, bunyi usus atau biasa disebut bising usus, suara paru-paru dan sebagainya. Jadi biasanya ini lokasinya itu dipakai untuk para dokter dan perawat. Dan stetoskop ini selalu ada di ruang IGD dan juga di ruang para dokter. Nah, perawatannya membersihkan dengan air sabun atau alkohol, tapi jangan direndam alat medis ini karena kalau direndam akan mengalami kerusakan. Dan terutama ketika sebelum memakai alat stetoskop ini harus diperiksa dulu apakah segel kedap udaranya udah betul apa tidak, supaya dapat mentransfer suara itu dari tubuh pasien ke pendengaran dokter. Jadi juga perawatannya itu mensterilkan. Jangan meninggalkan alat medis di sembarangan tempat. Dikasih di tempat yang aman dan tidak dengan ruangan panas atau dikena langsung dengan terik matahari. Berikutnya, alat ronsen. Secara khusus alat ronsen digital. Jadi alat ronsen digital ini fungsinya adalah untuk meronsen paru-paru, melakukan pemeriksaan, terutama pemeriksaan menyeluruh, dan pasti dengan memakai sinar ronsen itu disebut dengan X-ray. Maka fungsi dari ronsen ini atau dari sinar radiasi ini adalah untuk melihat atau memfoto apa yang menjadi keluhan para pasien atau dalam kondisi pemeriksaan itu memerlukan penelanan atau penyuntikan zat kontras. Nah, cara merawatnya ini terutama adalah selalu menjaga ruangan dengan steril atau mensterilkan setiap alat atau juga ruangannya, dan tidak boleh dibiarkan ketika ada kabel ataupun kerusakan di sekitar itu
dibiarkan begitu aja, tetapi berjuang atau berusaha untuk memperbaiki. Artinya kita harus peka bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tanggung jawab kepada kita. Dan secara khusus kita atau saya jurusan elektromedis ini yang berperan serta dalam mengoperasikan alat-alat ini. Dan lokasinya ini khususnya di ruangan radiologi. Sehingga di ruangan radiologi itu betul-betul sudah dikhususkan sehingga tidak berefek kepada orang yang ada di sekitar itu atau orang yang lewat di mana ada ronsen tersebut, sebab sinar radiasinya itu akan membahayakan bagi kita yang tidak kuat fisik ataupun yang orang yang kena sinar X ini. Berikutnya adalah kateter urin. Kateter urin ini ada dua macam. Maksudnya fungsinya ada dua macam. Karena kateter urin ini bisa dipakai juga kaum wanita maupun laki-laki. Nah, ini kateter ini merupakan sebuah alat berupa tabung kecil atau juga karet digunakan untuk kepada pasien membantu mengosongkan kandung kemih. Nah, ini alat kateter ini biasanya itu tempatnya di ruang IGD. Jadi selesai dipakai wajib disterilkan. Jadi semua itu disediakan di IGD sehingga para perawat atau penjaga atau para dokter secepatnya mereka lakukan tindakan kepada para pasien yang membutuhkan. Perawatannya itu tadi yang saya katakan bahwa selesai memakai wajib dicuci bersih, setelah itu disterilkan. Sesudah disterilkan baru disimpan kembali sehingga ada pasien berikutnya sudah steril dan siap untuk dipakai. Alat yang kelima yaitu suction pump. Suction pump ini fungsinya untuk menghisap dahak atau lendir dari paru-paru para pasien. Jadi suction pump ini saya bilang tadi bahwa fungsinya itu untuk menghisap cairan atau dahak atau lendir yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, sehingga dengan alat ini semua cairan-cairan yang ada di tubuh kita itu yang khususnya paru-paru bisa disedot atau dihisap dengan sebuah alat ini. Perawatannya yaitu selalu menjaga kebersihan dan juga mensterilkan, tidak membiarkan kabel ataupun tombol yang rusak ketika alat itu memakai tombol, dan ketika dia itu hanya alat sebagai dicas bukan langsung ke arus listrik, maka harus juga diperhatikan sehingga alat tersebut terpelihara dan bisa juga menjadi bertahan lama untuk digunakan. Berikutnya yaitu tensimeter. Tensimeter ini ada dua jenis, yaitu tensimeter digital dan tensimeter analog. Jadi tensimeter ini biarpun tensimeter digital maupun manual sama-sama merupakan alat untuk mengukur tekanan darah. Nah, baik pun pasien yang dalam keadaan normal maupun yang abnormal. Jadi tensimeter ini lokasinya selalu ada di IGD dan juga di tempat-tempat para perawat di mana mereka dikhususkan untuk ruangan untuk memeriksa para pasien. Nah, cara merawatnya ini secara khusus untuk tensimeter ini yaitu jangan dibiarkan di ruangan yang kurang bersih, dan juga ketika alat tersebut ada kebocoran maka harus diperhatikan secepatnya
sehingga dalam mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual ini, saat memompa atau saat digunakan akan menjadi hasil yang maksimal atau hasil yang akurat. Kenapa? Karena alat ini adalah sensitif sekali. Ketika alat ini ada kerusakan sedikit, maka dia akan tidak terdeteksi pengukuran tekanan darah. Juga dengan tensimeter yang digital. Tensimeter digital itu juga perlu diperhatikan. Apakah dia yang pakai secara cas dengan arus listrik maupun dengan memakai baterai. Jadi selalu diperhatikan. Itulah cara merawat alat-alat ini sehingga dia bertahan lama dan awet, sehingga alat-alat tersebut makin lama tetap terawat dengan baik. Alat yang terakhir yaitu USG. Alat USG ini mempunyai kegunaan dalam pengobatan, dan secara khusus kegunaan mesin USG ini adalah mendiagnosis kondisi serta membantu para dokter untuk menentukan prosedur dari hasil pemeriksaan medis yang tepat. Jadi fungsinya adalah untuk pencitraan menggunakan teknologi gelombang suara berfrekuensi tinggi dan memproduksi gambar tubuh bagian dalam seperti organ tubuh atau jaringan lunak. Lokasinya ini khususnya adalah di ruang USG yang sudah ditentukan di sebuah tempat di rumah sakit ataupun di poliklinik. Cara merawatnya yaitu sama halnya dengan perawatan alat-alat medis yang saya jelaskan dari awal, bahwa tidak membiarkan alat ini dalam kerusakan. Artinya, ketika kita melihat rusak atau melihat kabel-kabel yang lepas atau juga melihat sampah atau debu yang lengket dengan benda ini, maka kita segera untuk membersihkan. Dan juga tidak diperbolehkan untuk mencuci dengan air, tetapi dilap benda ini dengan kain bersih, dan akhirnya hasilnya juga awet dan tetap tahan lama, sehingga alat ini berfungsi dan juga hasilnya akan menjadi akurat ketika dia tidak mengalami kerusakan. Andaikan saja ketika kita juga pribadi atau saya sendiri, saya ibaratkan dengan alat ini. Ketika saya juga belum mandi sepanjang hari atau hal-hal lain, maka saya juga merasa nyaman dan bahkan saya tidak senang dengan apa yang saya lakukan. Karena itu perlu pembersihan. Tapi kalau disebut dengan alat ini yaitu mensterilkan. Tapi di lain hal, bahwa alat-alat ini juga perlu diperhatikan, bahwa alat-alat ini sangat sensitif. Ketika tidak diperhatikan, membiarkan kerusakan atau tidak dilap, maka itu akan mengakibatkan kerusakan secepat mungkin. Nah, demikian yang bisa saya bagikan tentang alat-alat medis, fungsi, perawatan, dan juga lokasinya atau tempat-tempat di mana ada alat-alat ini. Semoga apa yang saya jelaskan malam ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Salam, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.